Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta kajian Bima Sakti yang saya hormatin, terimalah doa saya dari tempat yang jauh sebagai kebersamaan Anda dengan saya. Mudah-mudahan bimbingan keberkahan Allah atas Anda semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda membicarakan satu topik. Bagaimana cara agar supaya kita itu semakin gayeng, semakin mengenal, semakin gandrung, semakin tahu kepada ilahinya. Dan untuk itu semua saya akan menggunakan referensi Al-Quran supaya Anda tidak salah paham. Yang nanti apabila Anda memang belum paham, silahkan kontak saya sebagai tanggung jawab saya terhadap apa yang saya sampaikan ini. Kenapa ini perlu Anda gali? Karena ada firman, ada perkataan Allah, ada informasi wahyu, bunyinya demikian. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, konsisten, ajak, dan maka tidak adakan rasa khawatir pada mereka. Oleh Allah akan dikasih rasa keyakinan, dan mereka tidak pula bersedih hati. Kesedihan Anda akan diambil oleh Allah. Di dalam surat ke-46 ayat ke-13. Dua ayat ini senada dengan itu. Yang kedua, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala khaufun wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami itu hanya Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian dalam hati mereka itu, maka malaikat akan turun kepada mereka, kepada Anda, kepada saya, kalau punya keyakinan seperti itu, dan malaikat itu akan menghibur Anda. Janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan janji Allah, yaitu untuk mendapatkan surga, menempatkan Anda pada surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Fussilat 41, surat 41 ayat 30. Sudah dua. Ayat yang lain mengatakan, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 62. Banyak sekali informasi yang memberikan kepercayaan diri kepada Anda. Masalahnya sekarang, bagaimana Anda bisa memiliki keyakinan
Tuhan Anda itu adalah Allah dan Anda tetap istiqomah. Nah, untuk itulah saya pada kesempatan ini akan menguraikan dengan langkah-langkah ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengenalnya. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang kecil ini dari Allah itu sedikit banyak membuka pemahaman kita tentang siapa Dia. Kalau itu salah, mudah-mudahan kesalahan itu diampuni oleh Allah. Tapi kalau itu benar, apa yang saya sampaikan itu semata-mata kurnia Allah kepada saya melalui pengetahuan yang diberikannya ini. Langkah-langkahnya adalah melalui beberapa ilmu pengetahuan. Yang pertama, apa yang dikenal dengan diuraikan, dikenali Allah itu melalui ilmu anatomi. Anatomi itu adalah ilmu urai tentang sesuatu dan bagian-bagiannya. Kalau untuk tanaman di sekitar saya, ini anatomi. Ada daun, ada tangkai daun, ada batang, di belakang ada pohon. Itu anatomi bagian-bagian. Pada serangga ada kepala, kaput, ada dada, torak, ada bagian perut, abdomen. Itu bagian-bagian. Bukan berarti Allahnya itu bagian-bagian. Nanti saya kenalkan bagaimana cara kita menggunakan ilmu anatomi kehidupan ini untuk mengenal zat yang menciptakan makhluk yang hidup ini. Itu yang pertama. Pada manusia ada anatomi juga. Kepala, dada, perut, dan bagiannya, serta organ-organ di luar dan di dalam. Itu anatomi namanya. Ilmu urai. Yang kedua, morfologi. Bentuk, tampak luar. Bagian-bagian itu tadi morfologi, yakni tentang daun seperti ini. Morfologinya berdaun lebar, berdaun sempit, morfologinya, kemudian warnanya disebutkan, kemudian tulang daunnya disebutkan. Itu morfologi namanya. Termasuk di dalam akar, daun, bunga, memiliki bentuk tersendiri. Termasuk saya, Anda mempunyai morfologi. Wajah ini tegaknya, untuk saya mungkin termasuk kelompok manusia kecil. Untuk orang barat morfologinya tinggi-tinggi, Afrika. Itu morfologi. Pada Allah bagaimana ilmu morfologi ini untuk menjabarkan Allah? Nanti kita terangkan. Kemudian yang ketiga, untuk mengenal tentang tanaman, tentang kehidupan itu, kita mengenalnya melalui ilmu fisiologi, ilmu dalam, ilmu faal namanya. Daripada makhluk itu, yaitu bagaimana menghubungkan bagian-bagian tadi anatomi itu melalui saluran-saluran dari dalam sehingga terjadi koneksitas. Aliran darah pada kita, aliran napas pada tanaman, bagaimana air bisa naik ke atas pohon kelapa yang demikian tinggi dan simpan di atas. Kemudian energi dibagikan. Dan kemudian bagaimana bisa menjadi karbohidrat dan sebagainya. Itu Anda pelajari dalam ilmu fisiologi. Di sana ada biokimia. Kemudian yang ketiga, sudah tiga, itu bagian yang keempat adalah psikologi, kejiwaan. Mungkin kejiwaan ini pada manusia, pada tanaman tidak bisa dipelajari kejiwaan.
pada fisiologisnya. Pada binatang tidak bisa dipelajari kejiwaannya, tapi pada instingnya. Pada manusia ada kejiwaan, nuansa kejiwaan pada diri makhluk hidup itu khususnya. Apakah itu tabiat, tingkah laku yang kita kenal, akhlak, kecerdasan, IQ, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi. IQ, emotional quotient itu, dan intellectual quotient-nya itu tadi, itu kita pelajari daripada tingkah laku, diamnya dia, ketawanya dia, psikologi. Nah, keempat ilmu ini tadi coba kita gunakan, karena itu pemberian Allah. Dengan alat itu mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita sedikit saja untuk memahami siapa beliau itu tadi. Mari kita gunakan keempat ilmu itu dengan menggunakan referensi sumber wahyu. Mudah-mudahan menjadi terang benderang. Yang pertama, anatomi ketuhanan. Saya tidak mengatakan anatomi Tuhan karena Tuhan tidak bisa dibagi-bagi dalam bentuk fisik, ketuhanan. Ini jelas lagi anatomisnya disebutkan di dalam firman-Nya. Saya katakan firman supaya tidak jauh dari mana-mana. Anda bisa mempelajari dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Bunyinya begini. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Nah, ini Asmaul Husna, yakni nama-nama yang terbaik, nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan arti namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menggunakan Asmaul Husna itu untuk kebenaran, untuk kebaikan, untuk bisa menjelaskan, mengenal siapa ilahi itu. Nah sekarang, itu anatomi. Bagaimana kok bisa terurai dari Asmaul Husna? Jelas. Kita mengenal ada 99 Asmaul Husna dan ditutup dengan yang 100, yaitu Allahu Akbar. Apa saja? Beberapa saya sampaikan. Yang pertama, Ar-Rahman, yang Maha Rahman, Maha Kasih, nama Tuhan. Kemudian yang kedua, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ini ulama urai, kasih dan sayang berbeda. Kasih diberikan pada siapa saja, sayang hanya bisa diambil kepada mereka yang mau mendekat. Kemudian kita mengenal apa yang dinamakan dengan Al-Malik, yaitu yang merajai, yang menguasai segala sesuatu. Kita dikuasai Allah, alam sekitar dikuasai, ini dirajai oleh Allah, dikuasai. Al-Qudus adalah yang maha suci. Kemahasuciannya itu yang tidak bisa disentuh oleh makhluk, siapapun juga. Siapapun, kesuciannya itu yang tidak ada bandingnya. Kemudian As-Salam, yaitu yang memberikan kesejahteraan kepada Anda. Al-Mu'min, dialah zat yang memberikan rasa aman kepada Anda. Al-Muhaimin, dialah zat yang mengatur segala urusan. Kita ada yang mengatur. Jangan mengatur diri sendiri. Gunakan Al-Muhaimin itu sebagai pengatur diri kita. Al-Aziz, dia zat yang maha perkasa. Keperkasaan kita, kejantanan kita, karena ada keperkasaan ilahi. Al-Jabar, dia memiliki kegagahan yang mutlak. Maha gagah dia. Al-Khaliq, dialah pencipta segala sesuatu.
dan seterusnya. Itu 99 nama-nama Tuhan. Bukankah itu menjadi semua bagian-bagian? Seperti tadi saya katakan, ada daun, ada akar, ada batang, ada bunga, ada buah. Itu anatomi namanya. Ada Rahman, ada Rahim, ada yang dinamakan Al-Khaliq, kemudian Al-Qudus, anatomi ketuhanan. Coba kenali bagian-bagian daripada ketuhanan itu tadi, sebagaimana Anda mengenali bagian-bagian dari tanaman, bagian-bagian daripada tubuh kita itu. Satu bagian saja, maka itu akan bercabang-cabang, akan semakin mendalam, akan semakin luas. Maka Anda akan bisa melihat begitu dahsyatnya namanya Asmaul Husna itu. Dari inilah seluruh kehidupan itu terkontrol. Dari bagian Asmaul Husna inilah seluruh keberadaan ini menjadi ada. Itu baru satu. Yang kedua, morfologi tadi. Memang Tuhan tidak berbentuk sebagaimana benda. Yang berbentuk itu benda. Nanti di bawah kita akan sampai bentuknya apa saja itu. Pada benda. Dialah Allah, pemilik timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, melihat, maka di sanalah kamu akan melihat wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Pelajari surat Al-Baqarah ayat 115. Nah, begitu Anda membaca daripada informasi ini, bukan berarti Allah itu berwajah sebagaimana kita, berbentuk sebagaimana tanaman atau sebagaimana binatang. Tapi wajah yang kita miliki, bentuk yang ada di dalam alam semesta, itu sebagai sebuah bukti konkret. Daripada pemilik wajah yang sesungguhnya, pemilik bentuk dan pencipta bentuk yang sesungguhnya. Sehingga pada saat itu Anda tidak akan tersilaukan oleh indahnya bunga, oleh cantiknya wanita, akan tetapi Anda akan tersilaukan oleh cantik dan keindahan pencipta kecantikan itu tadi. Ke sana arahnya daripada morfologi ini tadi. Kita tahu di dalam alam ini, alam raya ini adalah merupakan semua keberadaan yang bentuknya, isinya, yang pertama, alam raya ini. Di dalam alam raya itu ada waktu, ada jarak, ada ruang, ada benda, ada energi, ada konstansa, ada cahaya. Itu wajah alam raya. Satu contoh waktu, terdiri dari apa itu waktu? Antara lain satuan. Makanya Anda selalu melihat jam untuk waktu. Satuan, berapa jam, berapa tahun. Kecepatan, waktu itu berjalan dengan cepat. Kecepatannya itu adalah 1 hari bagi waktu itu berjalan atau mengembang adalah 1000 tahun bagi kamu. Itu informasi wahyu. Dengan demikian, wahyu itu mengembang. Kamu kira wahyu itu diam? Tidak. Waktu itu diam? Tidak. Mengembang. Oleh karena itu, umur kita itu
Kalau kita tidak mengikuti perkembangan waktu yang demikian cepat, kita akan tertinggal, kita akan dorman. Di sinilah fungsi daripada surat Al-Asr. Waktu itu memiliki bentuk. Bagaimana bentuknya waktu itu tadi? Adalah sebuah kesatuan yang tidak ada batasnya. Dan waktu mempunyai fungsi karena untuk mengukur segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jarak mempunyai kesatuan. Bisa meter, kilometer. Ada tempat dari saya ke sini, Malang ke tempat Anda. Dia mempunyai kecepatan, tergantung jarak itu ditempuh dengan kendaraan apa. Dia memiliki bentuk. Bentuknya adalah pendek dan panjang. Dan dia mempunyai fungsi supaya kita bisa menetapkan berapa waktu yang harus kita tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Demikian pula ruang dan benda. Itu mempunyai satuan. Energi mempunyai kesatuan. Lah itulah kesatuan-kesatuan itu yang dinamakan dengan konstanta. Di dalam alam itu seperti itu. Dan itu terbukti, terbentuk, tercipta oleh zat yang satu. Yang pandai menghitung. Yang pandai membentuk. Zat yang maha indah. Zat yang maha cepat. Zat yang maha kreasi. Siapa itu? Itulah yang dinamakan morfologi daripada ilahi. Wajah Allah. Begitu cara Anda memahami. Memahaminya itu bukan melihat Tuhan pakai matamu, akan tetapi melihat Allah diserapi dengan mata batinmu. Insya Allah Anda akan melihat terang benderangnya wajah Allah di dalam sekitar kita ini saja. Mulai pahamkah Anda? Yang berikutnya, bagaimana mempelajari fisiologi? Tadi pada tanaman air bisa naik ke atas, fisiologi. Darah mengalir, itu fisiologi. Saraf dicupit di sini. Kenapa yang mengatakan aduhnya di sini? Itu fisiologi. Saluran-saluran dalam. Pada ilahi juga. Kalau ini diterapkan untuk memahami fisiologi ilahiyat, mudah. Yakni adalah bagaimana Allah mengontrol makhluknya itu tadi sehingga terjadilah koneksitas. Karena tidak mungkin makhluk itu diciptakan turut dibiarkan. Kemudian ditinggal, tidak. Di situ ada fisiologi, koneksitas, pemeliharaan Allah terhadap makhluknya itu supaya hidupnya damai, sejahtera, bisa makan, bisa bergaul, bisa berkembang biak, bisa bernaung dan sebagainya. Nah, fisiologi Allah itu sudah diberikan kepada Anda. Bukan Allahnya lagi yang mengatur, tergantung Anda. Mau manfaatkan enggak itu fisiologinya Allah. Apa itu? Itu yang dinamakan aturan-aturan melalui wahyunya yang kita kenal. Syariat daripada Al-Quran Nur Karim. Itu aturan agar supaya kita terjaga keberadaannya. Fisiologi. Dan itu disebutkan, Anda baca surat Al-Hajj 22 ayat 67. Dan bagi setiap umat, tanaman ini umat, serangga itu umat, saya umat, jin itu umat, malaikat itu umat, burung-burungan itu umat. Telah kami tetapkan aturan mainnya, syariatnya. Yang harus mereka amalkan. Pengertian harus itu untuk kita. Karena manusia itu punya pilihan. Ada yang mau, ada tidak. Tapi untuk tanam-tanaman dan binatang, tanpa harus mereka sudah melakukan. Contohnya ini, sekitar saya ini.
Di antara tanaman-tanaman ini tadi punya syariat. Ada yang berdaun kemudian tidak tahan terhadap panas secara langsung, sehingga dia harus berada di bawah naungan secara tidak langsung. Itu yang dikenal sekarang adalah indoor, di dalam ruangan. Ada yang harus keluar seperti ini, adalah outdoor. Kalau di dalam, dia akan menjadi pucat. Itu syariat, dan mereka sudah mengadopsinya tanpa harus mereka berpikir. Tapi kita, syariat itu diberikan, manusia sering menolaknya. Nah, apabila kita ingin berada di dalam fisiologi keilahian, maka harus Anda lakukan. Harus ini bukan berarti wajib dan sunnah. Harus itu adalah sebuah ketetapan. Apabila Anda tidak melakukan kayak demikian, maka Anda akan kolaps. Satu contoh, manusia punya keharusan untuk minum, kalau tidak terjadi dehidrasi. Manusia punya keharusan harus makan, kalau tidak punya energi. Manusia punya keharusan harus bernapas, kalau tidak dia akan mati, dan seterusnya. Syariat-syariat yang demikian di sini ini adalah syariat-syariat sosial, baik itu pribadi maupun bermasyarakat. Mereka amalkan, maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dalam urusan syariat itu. Tidak usah. Mau silakan, tidak syariat. Tidak boleh kita menuduh. Kamu tidak mau, kamu kafir. Saya mau, saya beriman. Itu namanya bantahan. Tidak. Tidak perlu berbantahan. Syariat yang sudah jelas. Pilihan ada pada Anda. Dan serulah manusia kepada Tuhanmu. Saya berbicara ini di dalam memenuhi syariat Allah, yaitu agar supaya menyeru kepada manusia untuk mengingat Tuhannya, mengenal Tuhannya. Seperti saya sampaikan di depan, sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Kalau saya mengikuti seruan ini, syariat ini, insya Allah ini namanya syiratul mustaqim. Saya on the right way. Saya tetap tegar di atas jalan keilahian. Anda baca surat Al-Hajj 67 itu pelan-pelan. Nah, yang keempat, kejiwaan keilahian, psikologi. Apa itu? Adalah bagaimana menyatukan ketiganya itu, anatomi, morfologi, fisiologi itu tadi menjadi satu unit kontrol dari ilahi. Di saat Allah itu menyampaikan seruan kepada kita seperti ayat di atas itu untuk berbuat sesuatu, maka sebetulnya seruan itu Allah mengajak jiwa kita itu supaya terpelihara. Makanya ada kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa, ini seruan yang lembut, yang halus, yang tenang. Kenalilah Tuhanmu. Ingatlah akan Tuhanmu itu tadi. Yang dengan itulah kamu, Tuhan akan bersemayam di dalam rongga dada Anda, di dalam jiwa Anda, karena Anda berhati lembut. Seruannya tidak terdengar oleh telinga, tapi dapat dirasakan dan didengar oleh telinga batin kita. Karena kita mendengar, maka akan nampaklah oleh penglihatan batin kita bahwa Allah itu jumeneng, bahwa Allah itu zahir, bahwa Allah itu
hadir, bahwa Allah itu selalu bersama Anda dimanapun Anda berada. Inilah ilmu anatomi, morfologi, fisiologi, dan psikologi keilahian. Dan manusia-manusia yang sudah terkontrol memiliki kejiwaan keilahian itu tadi, itu yang disebutkan, mereka tidak akan punya rasa takut dan mereka tidak akan pernah sedih di dalam hidup, karena badai apapun yang menimpa dirinya pada dasarnya itu hanya merupakan angin lalu yang pada waktunya akan berlalu. Itu hanyalah merupakan sebuah skenario ilahi untuk menguji apakah Anda masih punya koneksitas dengan pencipta semua keberadaan, termasuk semua permasalahan Anda. Mudah-mudahan di taman yang kecil ini, saya pada saat menyampaikan ini masih pagi hari dengan penuh semangat. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya bukan habib atau habaib, tapi saya adalah seorang insani yang mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu informasi wahyu. Kemudian saya ramu, saya icipin, saya gunakan dalam kehidupan saya. Alhamdulillah, sampai detik ini saya masih bisa berceramah kepada Anda. Lalu di mana Anda? Apakah masih hidup hatinya? Atau Anda hanya merupakan robot-robot hidup yang tidak memiliki kreativitas? Mudah-mudahan yang mendengar video saya, termasuk manusia-manusia pilihan ilahi yang secara kejiwaan terkontrol oleh ilahi, karena Anda mau membuka diri. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.